Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Susianti dengan stambuk F1119065. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sintesis senyawa MnO2 nanopartikel. Bagian pendahuluan. Nanoteknologi merupakan salah satu teknologi baru yang mengacu pada perkembangan perangkat, struktur, dan sistem yang ukurannya bervariasi dari 1 hingga 100 nanometer. Kemajuan dalam penelitian nanoteknologi telah membantu dalam pengembangan metode ramah lingkungan untuk sintesis nanopartikel. Contohnya yaitu senyawa MnO2. Mangan dioksida atau MnO2 sebagai bahan elektroda untuk kapasitor super sangat potensial. Manfaat dari bahan elektroda MnO2 sebagai berikut, yaitu kapasitansi spesifik teoritis tinggi serta ramah lingkungan. Struktur mangan dioksida satu dimensi seperti nanorods, nanowires, dan nanofibers telah menghasilkan penelitian sains yang intens selama dekade ini karena keunggulan optik, listrik, sifat katalik, magnet, dan elektrokimia. Mangan dioksida dianggap sebagai salah satu katalis terbaik karena biayanya yang rendah dan toksisitas yang lebih rendah. Eksperimen dan metode. Sintesis nanopartikel MnO2. Semua bahan kimia yang digunakan adalah kelas analitis. Nanopartikel MnO2 disintesis dengan metode kopresipitasi. Pada metode kopresipitasi ini dilakukan dengan menggunakan garam mangan seperti mangan 2 sulfat 0,2 mol yang dilarutkan dalam air suling ganda dengan pengadukan terus-menerus pada suhu konstan 80 derajat. Sambil diaduk, ditambahkan larutan natrium hidroksida hingga pH larutan menjadi 12. Pengadukan dilanjutkan selama 1 jam pada suhu konstan 80 derajat Celcius. Endapan coklat yang terbentuk kemudian disaring dan dicuci dengan etanol dan dikeringkan dengan endapan coklat nanopartikel MnO2. Selanjutnya, karakterisasi nanopartikel. Partikel nano MnO2 disintesis dan dikarakterisasi dengan spektroskopi UV vis, analisis XRD dan SEM untuk mengkonfirmasi ukuran nanobahan. Sifat optik nanopartikel dianalisis menggunakan spektroskopi UV vis. Analisis serbuk XRD telah dilakukan pada sampel untuk memeriksa kristal dan memeriksa kemurniannya. Ukuran partikel dan morfologi nanopartikel mangan dioksida hasil sintesis dianalisis menggunakan scanning elektromikroskop atau SEM. Selanjutnya, karakterisasi nanopartikel MnO2. Spektrometer ultraviolet terdiri dari sumber cahaya, referensi, dan berkas sampel, monokromator, dan detektor. Spektrum ultraviolet untuk suatu senyawa diperoleh dengan memaparkan sampel senyawa ke sinyal ultraviolet dari sumber cahaya. Pengukuran serapan optik dilakukan pada nanopartikel. Pada gambar 1 menunjukkan variasi absorbansi optik dengan panjang gelombang nanopartikel. Penyerapan optik CO efisien telah dihitung dalam panjang gelombang sebesar 200 sampai 600 nanometer. Tepi serapan diperoleh pada panjang gelombang yang lebih pendek. Tepi serapan terlihat sedikit bergeser ke arah bilangan gelombang yang lebih rendah. Pergeseran ini menunjukkan peningkatan celah pita yang dapat dikaitkan dengan penurunan ukuran partikel. Nilai tepi serapan nanopartikel adalah 340 nanometer. Pergeseran biru diamati karena efek kurungan kuantum. Selanjutnya, difraksi sinar X serbuk dari nanopartikel mangan dioksida. Hasil penelitian menunjukkan pola PXRD serbuk MnO2 yang dibuat dengan metode kopresipitasi. Analisis X-ray diffraction atau XRD dilakukan pada bubuk dan pola difraksi yang khas ditunjukkan di bawah ini. Dari pola XRD terlihat jelas bahwa nanopartikel logam mangan dioksida yang disintesis bersifat kristal murni. Hasil tersebut menunjukkan terbentuknya MnO2 tetragonal. Puncak ini diindeks ke 020, 310, 102, 110, 101, 411, 521, dan 002. Pesawat yang sesuai dengan JCPDS 044 sampai 0141
Rata-rata ukuran partikel dioksida mangan nanopartikel ditemukan menjadi 9-30,0 nanometer. Ukuran MnO2 nanopartikel sesuai dengan 21,22 nanometer yang dihitung menggunakan persamaan Scherrer. Studi SEM nanopartikel mangan dioksida. Analisis SEM dilakukan untuk mempelajari morfologi permukaan nanopartikel. Pada penelitian ini, nanopartikel MnO2 disintesis dengan teknik kopresipitasi citra SEM nanopartikel oksida mangan seperti pada gambar 3. Nanopartikel dioksida mangan dengan diameter rata-rata 50 nanometer disintesis menggunakan mangan sulfat sebagai sumber logam dan NaOH sebagai agen pencetus. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa morfologi permukaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bahan struktur nano. Gambar SEM mengungkapkan bahwa nanopartikel yang disintesis berbentuk bulat. Partikel yang berbentuk hampir bulat memiliki ukuran yang seragam dan ditemukan memiliki ukuran rata-rata sekitar 50 nanometer. Sekian dari saya, terima kasih.